Bilang saya nggak takut. Saya gemeteran, Pak. Oh, Ya, terus terang untung saya masih prostat saya masih fungsi, jadi saya nggak ngompol waktu itu, Pak. Takut, takut, Pak. Ngeri saya waktu datang ke Petamburan itu. oh, Waduh, hmm. apalagi waktu saya jadi yang pertama memang personal, yang kedua itu salah waktu, Pak. Kebetulan sedang FPI itu sedang, wah, ribuan Pak waktu itu kumpul di masjid sebelahnya rumahnya anu Habib Rizik. Habib Rizik. Itu ribuan Pak. Ya. Saya itu waktu itu tinggal nunggu dikepraki, digebuki Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herzul Arif dari Forum News Network. Ini di akhir pekan pada hari Ahad. Di saya kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Saya tidak perlu mengenalkan pada Anda siapa tamu ini karena saya kira beliau sudah sangat terkenal. Namanya Pak Jaya Suprana. Pak Jaya, apa kabar? Terima kasih. Ya, saya merasa beruntung masih bisa wawancara dengan Pak Jaya. Sebenarnya sudah lama pengen wawancara dengan Pak Jaya, tapi tiba-tiba pertengahan Agustus lalu saya dikagetkan, atau awal Agustus ya mungkin, hampir pertengahan, saya dikagetkan, saya dengar kabar Pak Jaya meninggal dunia, begitu. Saya kaget-kaget gitu. Tapi saya lebih kaget lagi kok tiba-tiba Pak Jaya masih bisa nulis di Kompas gitu kalau meninggal dunia, dan ternyata meninggal dunianya katanya Pak Jaya sudah 2 kali. ini ini kalau dari sisi Anda apa yang kok bisa sampai orang seperti Anda itu dikabarkan muncul meninggal 2 kali, bahkan sampai hampir dimasukkan ke museum rekor. Ini museum rekornya Pak Jaya sendiri. Oke, ya ini kalau saya jelas itu hikmah. Kalau saya nggak dikabarkan 2 kali itu nggak mungkin Mas Heris memberi kehormatan saya untuk diundang bicara di sini. Jadi itu jelas hikmah itu. Nah, kalau kenapa, wah tolong tanya sama yang bikin, jangan sama yang saya. Saya kan korban di sini bukan apa. Ya, tapi Pak Jaya itu saya lihat jadi korban penggembira gitu, karena Pak Jaya ternyata bisa menulisnya dengan santai, dengan tertawa-tawa. Kalau orang lain tuh pasti uring-uringan gitu dikabarkan sampai meninggal dunia 2 kali itu. Ya, saya pikir kalau uring-uringan ya saya mau apa, makanya lebih baik ketawa aja dong. Maksudnya karena saya ya yang lucu itu kan setiap orang menelpon saya itu tanya Pak Jaya, mereka nggak berani tanya, katanya cuma Pak Jaya apa kabar, bahkan banyak ini Pak Jaya ya. Aduh, saya bilang sudah lah, terus terang aja kamu mau tanya kalau saya sudah mati apa enggak gitu kan. Saya karena saya bisa menjawab ya saya dalam masih hidup ya, kalau enggak yang menjawab ya arwah saya gitu. Ya. Nah, yang ini betul-betul, jadi sekali ini saya jamin bahwa saya sedang wawancara dengan Pak Jaya, bukan dengan arwah ya. Kalau dulu memang ada arwah yang selalu bergentayangan tapi tidak menakutkan, namanya arwah Setiawan. Kalau ini ya. Oke, ini dijamin, ini saya sedang wawancara dengan Pak Jaya. Jadi Anda jangan khawatir, ini betul-betul Pak Jaya. Memang beliau dikabarkan sudah meninggal 2 kali. Saya nggak tahu siapa yang punya keisengan semacam itu. Tapi biasanya orang katanya kalau dikabarkan meninggal dunia itu bakal panjang umur gitu, Pak Jaya. Nah, katanya, tapi ya mendadak setelah ada wawancara saya mati kok bisa. Ya. Oke, sekarang ini saya takut kalau ngomong sama Pak Jaya ini keliru-keliru karena beliau ini kan dikenal sebagai ahli kelirimologi gitu ya. Mudah-mudahan saya tidak keliru mewawancarai arwahnya. Pak Jaya ini orang mengamati figur Pak Jaya ini sebagai figur yang menarik gitu ya. Saya mau tanya dulu ini, Pak Jaya itu lebih senang disebut sebagai orang Indonesia, orang Cina atau orang Tionghoa, Pak Jaya? Kalau saya yang jelas dan pertanyaan yang kedua itu, pertanyaan kedua ketiga itu nggak perlu diajukan ke saya. Ya. Saya adalah warga Indonesia, titik. Nah, ya, oke. Nah,
Ini penting karena belakangan ini isu-isu pri non pri itu kemudian banyak lagi diangkat kembali gitu. Sementara saya mengamati kalau tulisan-tulisan Pak Jaya maupun podcast Pak Jaya itu sangat konsisten. Ini menarik karena misalnya selalu apa yang dilakukan oleh Pak Jaya itu mencoba menjembatani dan moderasi. Kemarin misalnya contoh ketika soal orang ribut Taliban, melihat bahwa bahaya Taliban terhadap Indonesia, Pak Jaya justru ngajak orang untuk berpikir positif. Juga saya lihat video-video Pak Jaya dengan Habib Rizik bisa dengan sangat santai. Tapi Pak Jaya juga bisa dengan yang lainnya juga bisa dengan santai gitu. Jadi bagaimana nih resepnya dan apa sebenarnya visinya dari Pak Jaya ini? Saya sendiri nggak pernah mengerti visi saya itu apa, apalagi misi saya, karena saya cuma menjalani hidup ini aja. Tetapi saya mungkin begini Pak ya, sudah terlanjur dididik oleh ibu dan ayah saya. Itu satu ajaran yang sangat berpengaruh bagi saya, yaitu 1000 teman masih kurang, satu musuh sudah terlalu banyak. Ya. Itu dulu saya tidak memahami itu apa, tetapi makin lama saya makin tua dan makin mendekati ajal, nah saya pokoknya kalau ngomong ajal malah ketawa gitu. Nah saya ini makin yakin bahwa ajaran itu sangat bijak. Memang dalam hidup ini sebaiknya kita jangan membuat musuh. Kalau dimusuhi nggak apa-apa, karena kita kan nggak bisa apa-apa kalau dimusuhi. Tapi kalau kita membuat musuh, itu menurut saya itu dosa itu. Ya, yang benar itu adalah membuat teman sebanyak mungkin. 1000 itu kan masih kurang. Nah itu jawaban saya memang karena saya terlanjur salah didik. Okay. Nah, tapi harus kita akui Pak Jaya bahwa ada orang-orang seperti Pak Jaya yang dengan mudah bisa masuk sana sini dengan rileks dan sebagainya. Tapi belakangan ini kita sendiri itu ada semacam handicap, pada ganjilan-ganjilan seperti itu. Jangankan antara pri dan non pri gitu. Sesama anak bangsa, sesama kaum muslim sendiri kan yang sekarang terjadi ini ada pembelahan yang sangat terasa di masyarakat itu Pak Jaya. Enggak, ya pertanyaan Anda apa? Oke, jadi saya ingin melihat seperti jadi apa yang menurut Anda yang terjadi dengan bangsa ini dan bagaimana sebenarnya kita masing-masing harus bersikap? Oke, ya. Begini, saya kalau pertanyaan ini saya teringat kepada maha guru kebangsaan saya, yaitu almarhum Suparjo Rustam. Begini, pada tahun 1980 terjadi huru-hara di Semarang. Waktu itu saya tinggal di Semarang dan saya sendiri kaget karena mendadak ada huru-hara. Ya saya nggak ngerti apa ini. Ya karena saya baru kembali dari Jerman, saya nggak tahu kalau ada masalah kasus itu nggak tahu saya. Makanya saya waktu kaget. Kemudian, ini apa Pak? Hati-hati Pak, jangan keluar Pak. Ya, kenapa? Anda kan Cina. Kok saya Cina sih? Saya ini kan Indonesia, tapi ya pokoknya jangan keluar. Nah, kemudian memang betul-betul terjadi huru-hara rasialisme yang parah sekali itu justru di kota Semarang. Padahal asalnya dari Solo, tapi Solonya mereda, Semarangnya gila-gilaan. Ya, waktu itu kota Semarang mati. Setelah usai, dan kemudian saya bertanya kepada Gubernur Jawa Tengah waktu itu, Bapak almarhum Suparjo Rustam, yang setelah beliau menjadi duta besar Malaysia, kemudian menjadi Gubernur Jawa Tengah. Nah saya tanya beliau, Pak ada apa sih ini? Kok ada huru-hara rasialistik? Kenapa kok etnis Cina kok dimusuhin? Saya tanya gitu. Saya ingat benar pertanyaan Pak Ojo, jawaban Pak Ojo. Dia tersenyum terus dia bilang pertanyaan kamu saya balikkan. Dia panggil saya kamu karena saya dianggap kayak anaknya begitu. Panggilnya saya terbalikkan ke kamu. Coba kamu pikir, kamu itu apa? Kalau warga Cina itu apa? Ya menurut saya minoritas. Nah, minoritas di Indonesia menurut kamu apakah cuma Cina?
Saya mikir, bukan juga ya. Dia bilang, oh iya ada minoritas India, ada Arab, belum lagi yang kulit putih, ya kan juga ada warga Indonesia yang kulit putih. Ya, jadi ternyata kan minoritas Cina ini tidak sendirian sebagai minoritas. Nah, terus saya tanya, Pak Pajo, nah kamu harus tanya kamu, kenapa kok kita nggak dengar ada huru-hara rasis terhadap etnis India? Kok tidak ada huru-hara terhadap etnis Arab? Kok tidak ada terhadap etnis Kaukasian, ya yang kulit putih itu? Wah, saya pikir benar juga ya. Nah, sebaiknya Jaya, nah kamu pikirkan, kamu mawas diri. Kenapa peristiwa itu terjadi? Wah, saya betul-betul mikir Pak waktu itu, wah, lama mikir. Kemudian saya beruntung ketemu seorang sosok negarawan yang Bapak negarawan Bapak Indonesia yang juga saya anggap sebagai kakak saya sekaligus ayah saya. Nah, karena beliau usianya tidak terlalu jauh, tapi saya anggap dia kakak dan sekaligus ayah, yaitu Gus Dur. Saya mengucapkan terima kasih pada Gus Dur karena beliau menghapus larangan Imlek. Wah, kan senang sekali. Wah, kan saya juga kepengen merayakan Imlek karena kan bisa makan-makan, bergembira, kan senang. Dan terutama hari libur kan, kan liburan ini. Nah, kemudian Gus Dur senang biar saya senang, tapi dia bilang begini Pak, hati-hati Jaya. Apa orang mau gembira kok hati-hati? Jawab dia bilang, ojo umpak-umpakan. Maksudnya? Nah, ojo umpak-umpakan, bahasa Indonesia ini apa saya nggak ngerti, ya. Tapi ya pokoknya itu, ya pokoknya jangan berlebihan, jangan umpak, jangan pamer, jangan pokoknya hal-hal yang bisa menimbulkan rasa tidak suka masyarakat ini. Euforia berlebihan. Ya, tapi umpama-umpamaan itu euforia yang negatif, ya gitu. Nah, dari Bapak Suparjo Rustam dan Pak Adari Gus Dur itu bisa kita ambil kesimpulan. Yang penting itu ternyata begini. Kalau kita nggak mau dibedakan, jangan membedakan. Sudah selesai. Itu ya penjelasannya. Ya. Ya, jadi saya nggak mau ngomong apapun, sebab kalau saya ngomong itu bisa salah ngomong. Tapi yang jelas itu adalah kalau kita nggak mau dibedakan, jangan membedakan. Oke. Tadi kan Pak Jaya menyinggung adanya kerusuhan rasial di Indonesia gitu. Pak, menurut Pak Jaya, situasi saat ini apakah masih potensial hal-hal semacam itu terjadi kembali? Oke. Kalau saya pelajari sebetulnya rasisme itu nggak akan hilang. Rasisme itu adalah justru menurut saya naluri yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa dan Maha Kasih kepada umat manusia untuk melindungi dirinya dari ancaman sesuatu yang beda dari dirinya. Itu bukan hanya manusia, semua jenis makhluk hidup. Bahkan menurut teori Darwin itu termasuk juga, ya, yaitu kewaspadaan untuk tidak diangkat menjadi kecurigaan, ya, terhadap semua yang sifatnya asing. Ini adalah a matter of survival. Ini adalah tata bangkit dari peradaban itu. Nah, jadi dalam hal ini ya itu sama cepat di situ kembali lagi bahwa ada itu. Dan waktu saya alami huru-hara itu yang 80 maupun Mei 98, yang menyelamatkan saya itu semua, saya terpaksa menggunakan istilah teman-teman saya yang pribumi.
nggak ada yang sesama etnis dengan saya, yang sesama nomor yang menyelamatkan saya, nggak ada. Saya nggak nyelamatkan karena masing-masing kan berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Ya, cari selamat. Ya, Ya. nah, yang menyelamatkan saya itu pertama waktu tahun 80 itu tetangga saya. Ya, keluarga Hetami yang dari Suara Merdeka itu menyelamatkan saya. Nah itu kan pribumi. Nah yang datang menyambut saya kan mereka tentunya tidak juga turun tangan sendiri, tapi minta polisi datang. Nah, polisinya pribumi. Saya diselamatkan itu sampai diungsikan lalu berapa hari ke hotel yang ada di Gombel itu, lupa saya namanya, ya punyanya keluarga teman saya yang pribumi juga. Ya pokoknya ada. Nah waktu Mei 98 sama lagi, orang pertama yang menelpon saya menanyakan keselamatan saya Profesor Emil Salim, orang Padang, orang Cina. Dia beliau menanyakan, bahkan beliau tanya gimana, Mas Jaya mau ikut saya mau meninjau. Wah jangan Pak, saya takut. Mau ninjau itu bekas kulitnya. Nah kemudian menyelamatkan saya kembali ke kota Semarang itu teman saya yang satu orang Jawa, yang satu orang Batak, yang satu kalau nggak salah orang Maluku. Keyakinannya ada kan. Nah saya sejak itu waktu New York Times wawancara saya dia bilang Pak Jaya, menurut Pak Jaya bangsa ini bangsa Indonesia rasis. No way. Ya, saya buktikan, saya diselamatkan bukan oleh orang-orang ini, orang-orang yang disebut pribumi itu menyelamatkan saya. Maka saya nggak pernah keberatan menyebut beliau-beliau ini pribumi. Ya nggak ada konotasi negatif di situ. Istilah pribumi itu kan cuma istilah yang duluan datang, nggak usah pakai DNA. Ya kalau pakai DNA nggak akan selesai, kita kan nanti ujung-ujungnya juga sama-sama kita satukan. Tapi jelas pribumi ini memang ya pendatang yang datang belakangan ya seharusnya itu menghormati yang datang duluan, gitu aja kan saya doanya. Nah kemudian sejak itu saya menganggap masalahnya bukan etnis, bukan ras, tetapi kesenjangan sosial. Ya. Kalau selama kesenjangan sosial saya ada, lihat saja Amerika Serikat. Negara yang pakai Declaration of Independence, Human Rights, Thomas Paine, negaranya, buktinya selama kesenjangan sosial ada, akan ada kebencian. Nah, rasisme itu bukan penyebabnya, rasisme itu dijadikan alasan untuk mewujudkan kebencian itu. Oke. Pak Jaya, sebelum ini topik yang menarik ini masalah kesenjangan, tapi sebelum itu saya ingin coba adalah mengajak orang publik untuk memahami perasaan orang seperti Pak Jaya, juga orang teman-teman lain Pak Jaya. Kebetulan saya nggak nyebut lagi etnisnya sama dengan Pak Jaya. Dalam situasi semacam itu sebenarnya, ketika kerusuhan dan juga sekarang itu apa sebenarnya yang dirasakan oleh teman-teman ini, termasuk juga Pak Jaya? Saya nggak berani bilang apa yang dirasakan teman-teman, ya karena saya kan nggak tahu lubuk satu bagi beliau lain. Kalau yang saya rasakan saya aja sederhana Pak. Bagaimana saya bisa membenci pribumi? Lah yang ngomong dengan saya saat ini siapa yang begitu sopan mau nyebut saya Cina aja nggak sampai hati, ya toh? Sebenarnya alasan saya apa? Iya. Karena dianggap ini itu Pak. Teman-teman saya semua kalau manggil saya, hei lu Cina, nggak apa-apa. Karena saya tahu mereka itu sayang sama saya. Maka dasar lu Cina begitu. Maka saya memang memang biologisnya saya akui, terpaksa saya akui. Tapi kalau ditanya warganya, saya bilang saya warga Indonesia, titik.
Ya, 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 ya. Oke. Ya, Nah, ya, ya. teman-teman saya itu coba seperti Profesor Salim Said, seperti almarhum Dillon, ya. Kan ada belakangan yang beliau sudah lama, tapi belakangan ada yang namanya Kobalen, dia tuh kemudian ada anunya, kemudian kalau pribumi udah Hidayat Nur Wahid, ya, Abdul Rahman Wahid, keluarga besar Wahid, semua putri-putri itu semua anunya gitu, ya. Kemudian Jokowi, ya toh, SBY, Megawati. Aduh, saya nggak bisa habis sebut Nah, ya. teman-teman kita yang saya merasa saya diperlakukan dengan sangat ramah. Ya. Oke, tapi ini kan saya bilang makanya Pak Jaya ini beda gitu ya, karena Pak Jaya bisa bergaul dengan mudah ke sana sini dan dengan ngomong, saya sendiri jujur kadang-kadang mau menyebut Cina itu sangat hati-hati karena dianggap nanti menghina. Padahal kemudian sekarang dilakukan dengan eufemisme Chinese. Loh kan sama aja, Cina sama Chinese itu kan satu ejaan bahasa Inggris, satu ejaan bahasa Indonesia kan gitu kan. Kenapa yang kalau kita nyebut Cina dianggap menghina, kenapa kalau Chinese nggak dianggap menghina? Kan gitu loh, jadi Pak Jaya. Ya, kalau itu saya sih nggak berani bilang ya, itu pendapat saya. Begini, pertanyaan Anda bagus karena Anda kan menyebutkan itu kan Pak Jaya. Betul, saya kan selalu bilang, saya ini beruntung bisa menikmati nikmatnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Oh, nggak ada Pak, nggak ada reservenya, nggak ada cadangan untuk mengurangi keberuntungan ini, nggak ada. Saya bersyukur alhamdulillah. Cuma memang tidak semua warga Indonesia seberuntung saya, Pak. Masih ada yang belum bisa menikmati, termasuk masyarakat adat, rakyat miskin, dan Pak ingat, termasuk teman-teman saya yang disebut keturunan. Ya banyak teman-teman saya itu memang belum bisa menikmati nikmatnya kemerdekaan ini. Tapi sebenarnya yang lain pun, yang warga Indonesia yang disebut pribumi pun banyak Pak. Ini bukan monopoli kelompok etnis tertentu. Ini memang kesenjangan sosial itu nggak pandang bulu Pak. Sini. Nah, memang saya akui, saya berterima kasih sekali kepada Bapak Tan Yohok dan kepada Ibu Susanti dan Alan Budi Kusuma. Saya tahu benar mereka itu waktu Bapak Tan Yohok mau sekolah aja itu dipersulit oleh harus ada surat apa gitulah, saya nggak ngerti lah ya, waktu itu saya masih terlalu nggak ngerti ya. Pokoknya sampai beliau tuh sedih sekali karena beliau sudah mengharumkan nama Indonesia, tetapi kok diperlakukan beda. Yang ini memperlakukan itu sistemnya Pak, hukumnya, legalitasnya. Nah kemudian Ibu Susanti mau menikah aja itu harus punya surat keterangan pokoknya itu menurut saya. Tapi berkat mereka bertiga itu sekarang itu sudah nggak ada. Kalau perempuan rasis tetap satu dua orang, saya kira ya kalau yang nggak suka kepada orang kemudian dengan alasan dia itu kan Cina, itu tetap ada Pak. Ya itu tetap, tapi itu bukan artinya bangsa Indonesia. Dan menurut saya sistem yang sekarang ini sudah bagus, walaupun tentu ada hal-hal yang masih belum masih disempurnakan itu namanya. Jadi begini Pak, menurut saya ada diskriminasi akses. Nah kalau orang miskin itu Pak, nggak peduli dia Cina, mau India, mau setan, apa ya, maaf jangan nggak di sini ya, Arab. Kalau memang aksesnya itu dia nggak punya, memang waduh Pak, Anda tahu sendiri kan, Menteri Sosial aja sedih karena daftar rakyat miskin itu aja kan datanya satu balok. Ya ini yang masih diperbaiki itu sistemnya. Ya. Tapi memang nggak gampang Pak. Ya, saya berapa ngomong itu tapi nggak gampang. 260 juta dia di Kepulauan Nusantara yang diberikan itu nggak gampang. Singapura itu kota Pak. Singapura itu kota, Kuan Yin itu wali kota itu bukan.
Pak Jaya, tadi kan Bapak menyinggung soal ketimpangan. Betul bahwa ketimpangan itu terjadi pada semua, bukan hanya kalangan yang kita sebut tadi pribumi, bahkan banyak juga Cina-Cina miskin yang kita tahu banyak juga yang menderita. Tapi kok enggak, kalau kita lihat itu sekarang ini kan bagaimanapun juga ada, kalau sering disebut kelompok 100 orang terkaya di Indonesia misalnya gitu ya. Pak Jaya nomor berapa ya? Nomor 5 atau nomor 6 kalau nggak salah. Bercanda, Pak. Bercanda. Ya. Oh, saya. Kalau saya kekayaan saya nomor 7, Pak, dalam arti kaya sahabat. Oke. Ya. Oke, balik lagi. Nah, kebetulan nggak mau kepancing ini. Pengalihan isu nggak mau ya. Ya, Ndilalah itu kok ya kebetulan adalah saudara-saudaranya Pak Jaya. Dan ini kemudian menjadi isu yang sangat sensitif gitu dalam situasi saat ini. Karena ya memang realitasnya sekarang itu kan yang banyak kaya mayoritas memang miskin gitu. Dan saya teringatkan misalnya apa yang terjadi pada Malaysia pada tahun 69 ketika terjadi kerusuhan sosial, kan pemerintah kemudian melakukan dasar ekonomi baru gitu ya, ada afirmasi action gitu terhadap para pribumi, walaupun tetap juga tidak bisa karena memang etosnya berbeda. Kita mesti ngomong jujur ini ya, karena teman-teman dari etnis Cina ini di Indonesia dulu mau masuk politik nggak bisa, tentara nggak bisa, ada sih tentara beberapa, tapi pegawai negeri nggak bisa, suruhnya ya dagang. Ya mereka karena menekuni dagang, tiba-tiba sekarang menjadi sangat kaya. Tapi ini kemudian sering menimbulkan kecemburuan. Oke. Kalau itu saya punya jawabannya. Kalau kita sudah nggak bisa saling menyalahkan, saya menyalahkan Belanda. Kok kasihan dong Belandanya, udah pergi jauh Belanda. Mumpung mereka nggak di sini lah, karena kita salahkan aja. Bapak tolong ikutin saya, tuh jangan dibantah, kalau berantakan. Karena ya ini menurut sejarah, Pak, saya kan nggak ngalami, tapi ayah saya pun cerita, Pak. Sebetulnya kelompok Bapak itu di zaman Belanda diuntungkan. Karena beliau kelompok ini diletakkan di atas kelompok pribumi. Nah, ini Belanda itu yang bikin mentah-mentah itu Belanda itu termasuk di BDN Barat. Ya toh mereka memang mau pecah, kalau bersatu susah Pak menurutnya. Nah, kemudian ya jadi ya itu seperti kakek saya juga punya akses jika mendirikan Jarum Jagung. Itu kan karena restu Belanda juga, walaupun diketawain kok bikin kok jamu ya, tapi tetap aja kakek saya dapat akses itu, yang lain nggak punya situ. Nah, kemudian yang pribumi saya lihat kan kebanyakan menjadi antenar kan, maksudnya kalian pegawai negeri kan pada waktu itu. Nah, memang oleh mereka sudah dibagi-bagi kan. Itu kalau di kasta Brahmana, Waisya, Sudra itu oleh Belanda itu sudah dipraktekkan untuk memperdayakan kita. Nah itu kalau kita nyalain Belanda. Nah, Bapak bisa bilang aja kan dong, itu kan Belanda lah kan udah kebacot Pak, kebablasan sampai sekarang masih itu. Ya, secara de facto aksesnya mana yang lebih baik. Cuma begini Pak, ini kan kelihatannya saya ini kan kalau ngomong begini terus kan kelihatannya wah memang ya kelompok ini memang layak dibenci. Menurut saya enggak Pak. Oke, sementara belum ada sistem, teman-teman saya sudah membuktikan Pak. Mereka sadar atas kesenjangan sosial ini. Saya kebetulan punya 2 sahabat, ya 3 bahkan, yaitu yang saya tahu benar mereka sangat sadar tentang masalah ini. Yang satu namanya Ciputra, yang satu namanya Budi Hartono, dan yang satu lagi namanya Rengki Wijaya. Mereka bertiga itu, saya tidak berani menyatakan saya sahabat mereka enggak, tapi saya mengagumi mereka bertiga. Ya Pak C sudah almarhum, tapi Pak Budi dan Rengki Wijaya masih ada. Masih hidup Jarum ya Pak ya? Jarum. Ya betul.
ya Budiarto Jalur, Ya. Sinarmas. Ya. Ini tiga tokoh yang wah pokoknya dalam hal ekonomi jelas ada di langitan kan di sana. Tapi Pak, mereka bertiga sadar. Pak Ci itu sampai bikin universitas yang khusus mendidik teman-teman pribumi untuk mampu berwirausaha. Dahsyat Pak, dahsyat gitu ya. Ya kalau beliau masih hidup, saya anjurkan Anda wawancara beliau. Ya. Nah Pak Budiarto jasanya bulu apa, bulu tangkis, nggak ada Pak Budiarto. Walaupun ada Tanjuhok, tapi setelah itu kan memang Tanjuhok itu dahsyat Pak, itu dia manusia yang mandiri. Tapi setelah beliau itu seperti Lim Swee King, Susi Susanti, Alan dan lain-lainnya itu mengaku Pak. Kalau nggak ada Pak Ciputra dan Pak Budi, bulu tangkis mereka nggak bisa jadi bulu tangkis yang baik. Nah, kalau Franky Wijaya itu kelihatannya dia itu memang dilahirkan bukan sebagai pengusaha. Ya, dia itu punya naluri sosial yang tinggi sekali. Sudah dari situnya Pak, bukan karena pakai kedok CSR atau manajemen atau yang semua itu kedok aja, enggak, dia itu tulus sekali. Saya tahu benar. Nah, teman-teman seperti ini sebetulnya membuktikan bahwa masalah kesenjangan sosial dapat diatasi kalau mau. Kalau nggak mau ya nggak bisa. Tapi tentunya mereka nggak bisa sendirian Pak. Ini masih banyak nama yang nggak saya sebut, seperti teman-teman yang tergabung di INTI, ya kemudian dari kelompok yang Muslim, itu yang namanya siapa? Ada, bukan saya yang Raja Jalan Tol dulu. Yusuf Hamka. Ya, Yusuf Hamka. Ya, itu situ, ya kemudian pokoknya banyak sekali lah anunya situ. PT atau yang anunya di situ. Itu sangat-sangat sadar bahwa kesenjangan sosial ini harus dijembatani. Ya. Beliau ini tidak sibuk bilang aku jangan dimusuhi, aku jangan dibenci, enggak Pak. Mereka melakukannya itu dengan tulus karena memang menyadari Pancasila itu kan di Kanu 5 yang kelima, sila yang kelima itu yang masih belum terwujud di Indonesia ini. Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi Pak Jaya percaya kalau kesejahteraan itu meningkat, semakin sejahtera orang atau bahkan semakin merata kesejahteraan meningkat, itu kesenjangan terus sensitivitas semacam ini itu bisa dihilangkan. Kalau hilang, kalau rasisme nggak bisa hilang Pak. Ya, rasisme itu malah penting Pak. Seperti saya. Saya ini kalau ketemu orang Bugis Pak, senangnya bukan main. Ya karena saya tahu ini kesempatan untuk belajar tentang peradaban Bugis. Ya, kalau ketemu orang Yahudi, senang banget Pak. Saya kan mau tahu benar bagaimana orang-orang Yahudi ini sampai menjadi bangsa yang demikian. Ya, komponis-komponis, ilmuwan Einstein misalnya itu kan Yahudi. Ya, itu bagian. Jadi orang ketemu orang Cina. Karena saya tidak mengenal Cina, peradaban Cina kan dahsyat Pak. Kemudian India, wah itu saudara tua kita. Jadi rasisme itu penting Pak. Bukan untuk saling membenci, untuk saling menghormati, saling menghargai dan saling mengerti. Ya, oke. Nah kalau dalam penilaian Pak Jaya, situasi saat ini dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu terjadinya kerusuhan sosial itu potensinya apakah sekarang masih laten terjadi kerusuhan sosial itu? Kekhawatiran saya tetap ada Pak. Kekhawatiran ada, tetapi kalau saya lihat teman-teman saya sekarang ini ya baik yang di dalam pemerintahan termasuk yang di luar seperti Anda ya, saya melihat itu kemungkinan meledak menjadi huru-hara walaupun tetap ada, tetapi tidak sebesar dulu Pak. Ya. Karena waktu itu kita itu belum menyadari, kaget kita. Tapi sekarang kita sebetulnya sudah menyadari. Ibaratnya itu
penyakitnya itu ya masih ada, tetapi ya tinggal kita hati-hati supaya itu tidak sampai meledak. Tapi yang penting itulah. Makanya saya selalu risau kalau paham politik kita masih mengandung mengandung paham yang sifatnya agresif, ya, tapi yang sifatnya bukannya memuji diri sendiri, tetapi menghujat orang lain. Itu sumber kebencian, Pak. Kebencian itu adalah mesionya, Pak. Ya, kalau itu mendekat, susah Pak, anaknya itu. Tapi ya kemudian ya saya beruntung kenal teman-teman TNI sekarang, baik Panglima yang sekarang maupun yang dulu, termasuk yang dulu lagi, termasuk ya jadi bukan hanya Pak yang sekarang Pak Hadi, tapi juga Pak Gatot dan Muldoko dan yang dulu Pak Wiranto dan lain-lainnya. Beliau sudah mengalami trial and error dalam mencegah supaya huru-hara rasisme ini tidak terjadi atau kerusuhan sosial itu tidak terjadi. Nah, tadi Pak Jaya kan cerita ketika ditanya oleh Pak Supardjo Rustam tadi pertanyaan kenapa itu terjadi pada etnis Cina, kenapa tidak terjadi pada orang Arab, tidak terjadi pada orang India dan sebagainya. Artinya kan sebenarnya tesis bahwa kalau masalah agama itu juga nggak benar juga, karena kan buktinya kalau orang Arab dianggap bisa lebih asimilasi karena sama-sama Islam, buktinya orang India juga tidak ada masalah kan begitu. Jadi sebenarnya apa masalahnya kalau bukan persoalan agama, Pak? Kesenjangan sosial lagi, Pak. Oh, oke. Ya. Tapi Cina sampai apa ya? Begini Pak, saya tahu dari Anda gejalanya sudah mau nyerangnya ke situ nanti. Makanya cepat-cepat saya bilang, ya itu Gus Dur. Ya. Pesan apa? Ojo umpak-umpakan. Saya nggak bilang apa-apa loh Pak ya. Tapi kok bisa ngomong ke saya ojo umpak-umpakan. Kan artinya beliau merasakan bahwa saya itu, ya saya tak bilang teman-teman saya, tapi saya itu ada bakat untuk umpak-umpakan begitu aja Pak. Nah itu nasib gajah Pak. Ya. Oke. Ya. Kalau Anda tahu revolusi Prancis kenapa meledak? Karena masyarakat Prancis waktu itu umpak-umpakan, pamer kekayaan, pamer kekuasaan secara berlebihan. Rakyatnya nggak tahan Pak. Ya. Oke. Baik Pak Jaya, tapi gini ya, sejak tadi Pak Jaya ini saya paham lah kenapa Pak Jaya selalu ngomongnya dari sisi yang harus tak mawas diri itu yang minoritas gitu ya. Tapi saya kira sebenarnya kan hal begini tidak bisa datang dari satu pihak saja. Saya kira yang mayoritas juga perlu juga ada semacam mawas diri. Jadi sebenarnya tidak bisa itu kemauan dari salah satu pihak saja Pak Jaya. Terima kasih. Kan saya nggak berani ngomong itu. Ya, mayoritas. Ya kalau saya ngomong itu kan saya bela saya sendiri. Itu nggak indah Pak. Tapi kalau Anda yang ngomong, saya cuma bilang Oke, nah satu hal lagi saya kira ini saya tanya personal Pak Jaya. Kalau Pak Jaya itu bisa gitu ya, itu orang lain kan harusnya juga bisa. Nah jadi kira-kira bagi tipnya apa sehingga Pak Jaya ini kok relatif jauh lebih bisa masuk ke sana sini, mau yang disebut orang seperti Habib Rizik yang orang Islam sendiri aja banyak takut, tapi Pak Jaya juga bisa dengan santai ketemu, itu apa rahasianya? Apa? Saya nggak takut, saya gemeteran Pak. Oh. Terus terang untung saya masih postat saya masih fungsi, jadi saya nggak ngompol waktu itu Pak. Takut Pak. Saya waktu datang ke Petamburan itu, apalagi waktu saya jadi yang pertama memang personal, yang kedua itu salah waktu Pak. Kebetulan sedang FPI itu sedang ribuan Pak waktu itu kumpul di masjid sebelahnya rumahnya Habib itu ribuan Pak. Ya. Saya itu waktu itu tinggal nunggu dikepraki, digebuki Pak. Paranoid.
paranoid. Tapi Pak, saya malah waktu datang itu, saya duduk itu malah dipersilakan, saya duduk, Habib Riziknya duduk di lantai. Saya sampai loh, itu kan gimana sih ini? Enggak, biar Pak, anunya, rupanya dia memang sengaja, anu saya gitu supaya kalau digebuki ya gebuk ya. Tapi ternyata Pak, saya kan sudah, punggung saya itu sudah ketakutan Pak. Ini bakal digebuki. Apa Pak? Itu saya tuh malah dilus-lus Pak. Betul dilus-lus. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Begitu Pak. Ya. Makanya saya kan bilang ayah ibu saya itu benar. 1000 teman kurang, 1 musuh banyak. Dan FPI itu manusia Pak, bukan setan. Ya, dan kemudian Habib itu bilang begini, saya ditunda kalau adanya wawancara saya dengan baik-baik ya, itu pada akhir wawancara beliau bilang apa? Padahal itu wawancara mau berhenti loh Pak, tapi beliau malah bilang, Pak Jaya nanti dulu. Waduh, kaget aku, ini pasti ada masalah lagi. FPI bukan malaikat. Saya bukan malaikat, Habib Rizik. Maka Pak Jaya, kita ini manusia. Tolong, kalau memang ada FPI melakukan kejahatan dan saya melakukan kejahatan, lapor. Saya akan menindak yang itu, termasuk kalau saya sendiri juga. Itu saya tes Pak. Kan saya pikir ini cuma ngomong kan. Saya tes. Waktu ada semacam demo itu, ada pintu gerbangnya, pintu balai kota gitu loh. Pokoknya muncul oleh FPI dijebol. Nah, wah ini nggak benar. Saya langsung ada saksinya Pak. Teman saksi saya orang Jawa, supaya jangan Cina dan Kristen nanti repot ya. Karena sebenarnya ada untuk langsung ke Megamendung sampai itu kan ada tahu sendiri Megamendung kan setengah mati kan. Tapi saya sengaja ke sana. Saya tuntut Gus Dur. Habib. Buat saya dua itu tokoh itu sudah akhirnya Habib Rizik kaget, bukan kaget, dia sudah tahu. Tapi waktu saya tuntut, saya pikir dia marah kan. Dia telepon Kapolda Metro Jaya, Pak tangkap itu. Ya. Loh, Habib Rizik itu sudah 2 kali sebelum ini itu ditangkap loh. Padahal dia tidak ada pada waktu peristiwa itu kekerasan terjadi, dia nggak ada, tapi dia bertanggung jawab. Saya terpaksa begini Pak. Itu pemimpin sejati Pak. Karena dia bilang, itu kan anak buah saya. Lah ya kalau gitu ya saya ya bisa kalau gitu. Dia bilang, asal penjara betul loh Pak. Karena mau kosong, saya ini kan cuma jeplak Pak, nggak ada artinya. Itu tuh masuk, sampai waduh saya waktu itu geleng-geleng. Baik Pak Jaya, ini luar biasa pembicaraan dengan Pak Jaya. Tapi saya memang mesti ngomong secara jujur, saya secara berkala mencoba melakukan pembicaraan semacam ini. Karena saya kira kita harus berani menerobos tabu-tabu ini. Karena biasanya kalau yang begini-begini kita simpan terus di bawah kapet, nanti suatu saat akan muncul ketika banjir, dia akan muncul semua. Jadi lebih baik kita munculkan itu sebelum nanti ada banjir bandang berupa kerusuhan sosial. Gitu ya Pak Jaya ya. Terima kasih loh kesediaannya bergabung. Ya ini Anda kan cuma pura-pura mancing saya aja kan, padahal jawabannya Anda sudah punya semua, itu saya tahu kok. Tapi biar saya nggak gitu Pak Jaya, tapi please jangan meninggal dulu ya. Karena saya beri hak prerogatif ya itu nanti kalau saya meninggal, tolong Bapak coba wawancara saya arwah saya Pak. Wah, bakal eksklusif.
saya kira saya kalau bisa akan saya lakukan itu Pak Jaya. Tapi tetap lebih seru lagi kalau Anda pun sudah meninggal Pak. Jadi dua arwah itu siarannya sampai ke, ya kalau saya bilang surga nanti kan begitu sampai ke neraka Pak. Itu kan saya nanti di neraka. Jadi nanti Bapak kan dapat selain sangat terkenal di dunia, Bapak juga akan terkenal di akhirat. Terima kasih Pak Jaya atas kesediaannya bergabung bersama saya. Makasih sekali lagi. Oke, demikian tadi wawancara saya dengan Pak Jaya Suprana. Ini multi talenta. Saya nggak mau menyebutkan siapa beliau. Saya yakin semua Anda sudah kenal. Kalau yang nggak kenal silahkan googling, itu akan ketemu orangnya. Pokoknya kalau ada yang orang yang sangat langsing, tinggi, besar, itu Pak Jaya. Saya cuma beliau saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.